apa itu salah satu kendala makanya tidak berjalan karena efek itu tadi. Dia bahasa saya menonjolkan gini Bu. Apa dia adalah seorang pejabat pemerintahan. Nggak boleh nangkap jabatan. Kemarin di pemeriksaan itu kan dia kena itu ini. Apakah Bapak bisa menjabat dua jabatan? Yang satu pemerintahan, yang satu swasta. Maka dalam arti kata bahasa saya menonjolkan beliau. Apabila terjadilah nanti bahasa ibu tadi penghambatan dari mereka, kita ada klausul MOU yang melibatkan pemerintah desa. Kebetulan beliau lah pemerintah desa waktu itu saat itu. Sekarang kan Pak Ismet kan yang kedua periode ya. Periode pertama dialah yang terlibat di dalam MOU itu. Nah, berarti kalau malah memang ada hadangan atau penghambatan, berarti kita di sini tanda kutip hukum berbicara. Betul. Karena di situ kita ada berkorban habis-habisan di tukang KHB ya. Maaf, ya, otomatis kita jadi korban, saya atas nama pribadi atau nama perusahaan dan Bapak Ibu sekalian. Tapi selama ini kan nggak ada apa-apa kan Pak Riji? Belum ada. Nah itulah, kan khawatir boleh tapi kenyataannya nggak ada. Kelemahan kita kan Pak, apa yang disampaikan Pak Direktur kan ke 10 kita kan nggak ada. Oh itu masalahnya. Apa nama dari permasalahannya itu kan Pak, saya dimulai bulan 9 sama bulan 10 kan nggak apa namanya nggak bisa keluar isolasi pada waktu itu. Lalu cash flow misalkan minta progres apa kan cash flow tidak ada. Itulah makanya kan kedepannya kalau memang sesuai dari arahan apa yang menjadi, apakah memang pertama di kelemahan kita, orang Bapak sebagai konsumen pun bisa memberi apa ke depannya demi perkembangan gitu Pak. Yang pertama kan selama ini kita pakai karyawan cakapnya kan yang berdomisili, yang memiliki kewenangan di sana, tahu gaji per bulan, tapi kan tidak efektif pekerjaannya. Makanya kan kita butuhkan harus sistem borongan semua. Kalau perkirakan paling mahal lah Pak 6 juta satu hektar untuk melakukan penanaman di luar dari bibit per hektar. Tapi yang belum kita tanam itu kalau 114 itu kan sekitar 200 kapling lagi ya Pak yang belum kita tanam. Nanti kan kalau 200 kali 6 berarti kan 120 juta lagi, insya Allah barang itu sudah jadi. Kan cash flow kita pada waktunya bertahap-tahap lah Pak. Kan itu dari arah dari direktur, apakah memang saya nanti mau dipanggil dia atau tidak, itu terserah direktur Pak. Cuman kan manajemen apa yang disampaikan dia, saya sampaikan sama direktur juga Pak. Saya pun berharap aja orang itu jadi, karena kan asal dari sana dia Pak. Jadi kebanggaan juga kalau memang masalah pengolahan itu dikembalikan kepada manajemen pusat ya Pak. Seperti apa polanya, seperti apa kelanjutannya itu dari pusat. Tapi kalau memang dari yang dibuat dari pusat itu diterapkan saja kan, insya Allah lebih mudah lah dia Pak. Anggaran lebih sedikit, tapi tidak seperti manajemen yang begitu lagi ya Pak. Kita cari THL 80.000 satu hari, maaf cakapnya saya udah pernah mengawasi, kita kasih mesin rumput, dia di bawah sana dihidupkannya tapi dia tidur. Kita gaji 80.000, baru balik dia habis bensin tapi nggak ada yang dikerjakan. Bilang tapi kan kalau memang saya kasih apa juga sama direktur Pak, kasih MOU diperketat lah, tidak boleh lagi harus maaf cakapnya pemda setempat yang mengerjakan, yang namanya merintis tidak bisa. Tapi kalau sudah jadi nanti orang pemda setempat tinggal tekan tombol dia sudah bisa dia Pak. Itu lagi kita kasih roundup. Kita kasih roundup dibuat minyak goreng Pak. Kok nggak mati dipikir. Kebalikannya ada sedikit yang nggak habis dia. Rupanya minyak goreng. Makanya susah, makanya harus sistem borongan. Jadi ini ada sedikit saran Pak atau mungkin solusi mengatasi permasalahan ini kan. Kan kita kan berjalan ngambil kawasan ini secara kredit. Iya Pak. Terus ada tersendat. Iya. Apa nggak ada problem dari KKI seandainya orang yang dari kredit ini membayar lunas? Apa berlaku harga cash atau harga kredit? Kalau ada itu tawarannya itu berapa lama jaraknya? Seandainya kalau ada orang mau bayar lunas tapi terkena harga kredit apa harga cash, dia tinggal ambil kurangannya gitu.
Ini kan solusi untuk mengatasi ini. Baik, berarti Bapak menjawab bagaimana kalau yang kredit melunasi kan itu. Iya. Bahasanya kan gitu. Saya jawab Pak. Untuk kasus yang kita ambil contoh yang di waktu itu ada yang di mau melunasi, tapi apakah dapat potongan atau bagaimana kan? Waktu itu kita memang ada program itu Pak, program pemotongan kada salah 3 kali angsuran. Waktu itu di kawasan jam kita di Jambi, kada salah ada pemotongan. Cuma kita kalau khusus di KKH ini saya bicara dulu dengan pihak legalnya Pak. Karena apa yang ditujukan konsekuensi atau bagaimana nanti kan itu. Karena target kita nanti endingnya adalah SAM wajib keluar. Di situ kita mengejar situ nanti Pak. Tapi coba saya bicarakan ini ya kalau lah memang ada di itu di khususnya di KKH ini saya bicarakan ke tim legal nanti Pak. Karena jatuhnya ke situ Pak. Tapi kalau yang apa yang terjadi di Jambi, kalau tidak salah dia dapat potongan 3 bulan tidak salah. Sama kita kredit mobil kalau kita lunasi langsung kan ada potongan sama Pak. Nggak maunya kita dapat yang lebih menguntungkan yang cash ya apanya itu Ya. sisanya gitu loh. Ya. Jangan potongan tapi. Ya. Jadi harganya itu harga cash seberapa tadi harganya harga cash. Jadi kan Harga dia cash, 555 jadi 769 Iya. jadi kan jatuh harga Balik lagi ya. jatuh Harga yang cash semula sama gitu dengan loh. itu, jadi, Nah, karena yang cash pun ada yang sampai sekarang ada juga yang belum keluar sertifikatnya. Ya betul ini Kan contoh yang dia punya ibu Kan itu belum sejalan keluar dengan lagi. itu Makanya bisa. tadi 6 berapa 6 lagi ya? 6 lagi ya. 6 lagi itu Iya. yang belum keluar nih. Kebetulan nama ibu beliau ini semuanya. Informasi di sertifikat ini. Pak, saya Pak. Ya, Mau nanya positifnya sekarang ini kantornya di mana itu Pak? yang mana nih ibu tanyakan? Kantor KKI sekarang Oke. di mana? Terus yang kedua, masalah lahannya sekarang ini berjalan apa enggak tuh Pak sekarang pekerjaannya? Karena kan dulu kan saya lihat posisinya kan manual gitu Pak. Baik. Jadi pasti kan merasa bilang manualnya kapan selesainya gitu Pak. Jadi itu saya pertanyaan. Oke, saya jawab. Tadi sudah disampaikan. Bulan 9 sudah mulai merangkak tidak ada aktivitas. Bulan 10 terus. Kemudian aktivitas di lapangan Bu ya. Kalau masalah kantor masih yang di sana. Kebetulan hari ini tutup, ya bukan hari ini juga kita tutup juga. Cuma karena itu tadi saya sampaikan, kita terserang tidak sanggup penggajian di orang ini Bu. Terlalu banyak, terlalu pemborosan. Maka saya bahasakan tadi amburadul Bu. Maka kami ambil strategi ke depan Bu ya, saya mencari orang-orang betul-betul mau bergabung yang bersama mensupport ini. Kita butuhkan hanya 2 orang Bu atau 3 orang admin. Mandornya satu, ini satu, kemudian nanti project di lapangan kita borongan, sistem borongan. Dan kayak kadang dia sampaikan walaupun dia masyarakat sana, maaf ceritanya, pergi datang dia pagi, pegang mesin rumput, mesinnya hidup, dia tidur. Itu yang ketemu di laporan dari dia, Bu. Itu terjadi. Maka itu dia hilangkan itu, walaupun dia maaf, katakan tadi pemuda setempat di situ, tapi kalau hasilnya 0, sama-sama rugi, dengan mereka aja. Kita jujuran. Sampai saat ini masih di situ Bu ya. Kebetulan kemarin kontraknya kan habis di bulan 2 awal bulan ini udah habis tuh. Karena kan ketika juga katanya udah mau pindah kantor gitu Pak. Iya planning saya Bu. Kalau tidak ada persoalan ini kita ibarat kayak digoreng-goreng. Kantor ini saya mau pindahkan ke atas Bu. Jadi aktivitas perkantorannya, aktivitas semuanya ya di atas Bu. Ini saya tutup. Itu target saya 2021 kemarin. Nah, jadi kenapa saya sampai kayak begitu adalah supaya pekerjaan segala macam terkontrol. Kalau sini saya A situ, si B-nya nggak tahu. Sementara komandannya di sini. Apa yang dilakukan anak buah nggak tahu. Itu target yang kemarin di atas. Kebetulan kan di sana kan ada campnya juga di situ kan itu. Sudah kita pindahkan. Karena permasalahan nggak bisa jadi pindah. Nah itu. Kita pun takutnya itu saya pandangan sama direktur di luar Pak. Kalau seandainya pun kita pindah belum bisa saya bilang. Tapi memang lebih baik kita pindah ke atas saya sampaikan seperti itu Pak. Cuman kan dengan adanya polemik permasalahan seperti ini, yang pertama kan adanya pandemi, adanya kasus hukum di Pola melalui OJK, makanya kita nggak bisa pindah dia Pak. Insya Allah 1 tahun ini masih pindah di sana. Setelah walaupun nanti berjalan dengan bagus, nggak nyampe 1 tahun kita akan pindah ke sana. Jadi nanti Bang DJ
Ya kita yang kumpul di sini kan udah tahu nih kalau masalah surat udah clear ya Bu. Suratnya udah clear. Kita kan di sini nunggak semua nih. Iya. Seandainya kita selesaikan lah Tetap dosa. bulan ini misalnya. Progresnya ke depan. Karena bisa bayar Pak, karena itulah merasa bimbang ragu Nah, ya itulah. memang posisinya memang ragu lah Pak. Ini saya ada sedikit masukan. Mungkin kawan-kawan memang udah pada gelisah semua kan dengan dugaan. Ya. Jadi saya harap ya kami semua sih mungkin harapannya sama, tunjukkan dulu progres di lapangan. Pasti, insya Allah Kami cash bayar. flow akan datang. Jadi kalau kita kayak gini kita mau bayar cicilan pun kayaknya kayak mana ya? Kayak mana ya? Ya itulah. Masih ada keraguan itu tinggi Pak. Jadi kalau memang ada progres di lapangan, ada ya minimal rekod grup WA kan kita bisa pantau. Kita bisa lihat situasi yang baru. Kalau bisa Pak, tolonglah WA sudah aktif kembali. Jadi ada minimal satu admin yang Ya. kita bisa komunikasi gitu kan. Selama ini saya jujur 4 orang yang ada di kantor saya punya nomor kontak, tak ada tuh satu komunikasi. Bahkan yang saya komunikasi langsung ke KKI, kan dah luar biasa itu. Itulah salah satu Pak manajemen yang saya akan benahi yang pertama ini. Yang Bapak minta adalah administrasi. Itulah yang saya pakai wajah-wajah baru. Ya karena sebelumnya kita hubungi semuanya yang sampaikan tadi Bapak ini tadi kan tidak ada bisa dihubungi termasuk Icenya sendiri. Maka itulah saya benahi Pak. Yang katakan tadi di Riau sudah saya pangkas habis tuh. Mulai dari levelnya manajer sampai ke legalnya itu. Jadi ini yang harapannya saya di terapkan. manajemen yang baru ini Proaktif berarti ya? Aktif lah. Ya proaktif. Perkembangannya apa yang terjadi atau permasalahan kita insya Allah kita infokan, kita transparan saja nih soal ini. Ya itu yang Karena selama ini yang berlaku kan tidak. Informasi yang kita minta tidak tahu. Oh, mana-mana yang sampai dengan saya. Tidak tahu. Contoh ini Sumatera, saya contohkan di Sumatera Barat ini. Konsumen bertanya waktu delivering, tolong dong potongnya, saya sudah 3 bulan tidak ke sana, tengok fisik tanaman saya. Kita akan respon itu langsung. Paling tidak 2 hari ke depan dapat jawabannya itu. Oh ini loh fisiknya, nampak di situ. Itu kita terapkan di Sumatera Barat ya. Jadi itulah saya ke depan internal saya akan bebenahi dulu Pak. Karena terus terang laporan-laporan kayak gini kan masuk ke depannya manajemen ini kita hubungi tidak bisa. Saya pun sama maaf saya ada berapa kali maki dia, saya maki dia. Pak tolong angkat telepon. Pak, mungkin tadi alasan Pak saya tidak bisa telepon begini, oke bilang. Tapi tolonglah konsumen diapain dulu. Tak bisa bagaimana saya merespon Pak, saya tak bisa apa yang saya bisa jawab lagi Pak katanya. Kadang persoalan ini. Nah, itu. Dan tadi ada beberapa kali tadi baru saja saya maki dia ya. Ayo kita apa sama-sama terbuka aja lah. Jadi ke depan itulah target saya Pak. Untuk internal di kami perusahaan adalah kita bikin kalau dari di sana kami bilang adalah KKI new-nya. Yang new kita bikin namanya. Baru. Ya mudah-mudahan insyaallah mau dukung kita semua, nampaklah kerangka tim itu nanti. Coba. Ya semoga harapan Bapak, harapan kita semua Insyaallah. dijabah Allah. Amin. Kami masalah pembayaran cash flow. Masalah cash flow kan apabila yang ada progres kan. Pembayaran cash flow terus terang ini kan khusus di KKH tidak zong pembayarannya saat ini, oke? Aktivitas bagaimana kita operasional. Saat ini saya sampaikan di sini saya tidak memaksa bapak-bapak, ibu-ibu akan melakukan pembayaran atau tidak. Tapi target ke depan saya menengok keuangan subsidi apa yang lain, apakah bisa saya subsidi silang kembali? Karena itu yang lakukan sebelumnya di bulan sebelumnya. Apakah sanggup nantinya kawasan lain? Karena terang akibat berita ini Pak, seluruh kawasan aduh goreng-goreng. Tapi saya tengok dulu, tapi pembayaran kepada apa yang ibu-ibu bapak apa tergantung kembali saya serahkan kepada bapak ibu. Apa mau dibayar dulu terserah. Dan tidak ada paksa dulu, bapak ibu bayar dulu enggak. Dan akan paksa itu. Tapi inilah keadaan sekarang yang untuk khusus KKH ini. Ini adalah betul. Kalau Bapak, saya potong dulu Pak. Kalau memang tanggapan ada progres gitu kan, itu kan tergantung dari direktur. Cuman kan yang paling urgent kami lakukan nanti kan itu sekitar 22 kabin yang cash. Itu akan kami sertifikatnya kan tinggal 6 yang belum siap, ataupun yang berarti kan 14 sudah siap
dan kami serahkan kaplingan itu setelah ada kalau setelah kita lakukan penyerahan kaplingan kepada yang case 22 orang ini, situlah kami mohon harap kerjasamanya Pak. Misalnya kan bagi yang case kan wajib diserah terimakan Pak, kaplingan sama sertifikatnya. Itu kan nanti ada kawan-kawan yang case ini komunikasi di grup. Kita kan sudah ada progres, apakah memang di situ mulai orang bapak nanti yang kredit mau bayar, silakan. Cuman itu kan kebijakan dari direktur. Cuman pandangan saya seperti itu Pak. Soalnya kan yang sudah tertanam untuk 22 orang ini kan sudah siap dari 114 kapling itu Pak. Sudah, cuman kan ada pada waktu kami tanya sama wajib kan dengan tempat yang lain. Kalau maaf cakapnya dia yang cash ada di kredit kawannya atau saudaranya kan bisa dipindahkan di depan kantor itu dia Pak, nggak cukup. Tapi kalau memang mau yang 22 orang ini kita pindahkan ke depan kantor, sertifikat sudah ada, terkecuali nanti atas nama yang baru yang 6 orang ini yang di atas kita pindahkan ke bawah, itu otomatis balik nama dulu Pak. Kerja lagi. Baru bisa balik nama. Report juga. Ya Kalau contoh balik di nama tadi ini kan balik pindah ke nama bawah kan kan itu. lebih cepat selesai dia Pak daripada pembuatan sertifikat dari awal. Kalau pembuatan sertifikat dari awal itu kan makan anggaran 90 hari. Tapi kalau balik nama paling lambat saya tanya orang BPN 1 bulan lah kalau balik namanya ke dia. Makanya kan yang memberikan pandangan seperti ini kan orang BPN. Dulu kan rencana itu kan 200 hektar itu kan mau dibuat atas nama sertifikat induk. Disampaikan orang itu lebih susah nanti kita pengesahan pada balik nama, makanya dibuat orang itu langsung seperti ini Pak. Iya, betul ya. Makanya tinggal yang yang 200 yang sisa tahap kedua ini yang 160 orang lagi ini kan belum terjual pada waktu itu. Belum terjual, makanya kan kita ukur sehingga yang di 230 tahap pertama ini ada nama-nama tokoh masyarakat yang kita buat atas nama orang itu yang tidak terjual, dan itulah nanti kita balik namakan ya. Kalau seandainya terjual kaplingan ini, contoh kaplingan A nomor 1 belum ada kita jual, tapi atas nama desa, atas nama tokoh masyarakat desa Hajoran, kalau seandainya kita balikan yang dari atasnya situ tinggal balik nama itu aja ya. Makanya itu kan kita kelambatan kita yang di atas itu dulu belum terjual di tahap kedua, datang orang BPN. Semalam mau ada komunikasi lagi sama orang BPN, tahun ini mau dapat program lagi Pak. Rupanya masih di kelurahan ini, kelurahan Pasar Bumi 2. Tidak lagi di desa dia Pak. Kan apakah memang mau mengejar pajak orang itu kan kita tidak tahu Pak. Cuma di kelurahan ini targetkan 6.000 reaching spesialisasi di kantor bupati. Tapi kalau komunikasi dulu untuk kelanjutan kedua kan dia datang ganti di kelurahan inilah Pak, di kelurahan mulai mendapat PTSL tahun ini ya. Tapi tahun-tahun selanjutnya apakah memang kita mau? Saya tanya orang BPN, tiap tahun program ini ada. Tinggal pemerintahan desa atau pemerintahan lurah yang mengajukan permohonan ke BPN. Kalau memang tidak ada pengajuan, memang tidak ada orang itu untuk menggubris pengukuran. Tergantung di pemerintahannya lah Pak. Misalnya tahap kedua ini nanti di tahun 2022 atau induknya ini kita buat dulu, disitulah baru kita bicarakan. Terus satu lagi Pak, kaitan dengan PBB nantinya. Memang sifatnya PBB ini kan kalau kita melapor objek kita baru didata, tetapkan dari kutip. Jadi saya takut nanti kan kita kan progresnya nanti 10 tahun. Iya Pak. Soalnya nanti kalau ada dianggap kita kelalaian, tidak mau dikontribusi kepada daerah, ini siapa tanggung jawab Pak? Karena PBB itu kan siapa dapat manfaat di atasnya atau diperjanjikan sebelumnya, itu yang membayar kan gitu Pak. Nah ini kan kita di istisna itu kan nggak ada sampai ke BBB-nya gimana. Kan kayak ini kan membangun masyarakat desa secara sertifikat, orang itu sendiri masyarakat setempat harus membayar juga sebenarnya kan gitu. Nah, memang di sini sana Pak ini pemerintah kan pasif. Kalau kita nggak ngelapor dia nggak proses gitu. Nah gitu. Tapi nanti kalau saat ini ada peraturan kan kita berubah-ubah Indonesia ini peraturannya. Atau saat kalau ada demikian kan memberatkan kan itu nilainya kan apalagi nanti kalau ada menghasilkan. Nah nanti jadi apa istilahnya tawaran menggiurkan bagi daerah untuk mempajaki gitu. Kalau dulu nunggu sekarang aktif dia ngambil alih kan gitu.
saya jawab ya. Kalau masalah pajak perpajakan tadi nanti ini tadi kan kita yang mau sampaikan tadi adalah peraturan yang di Indonesia kan berubah. Itu untuk menjawab itu nanti lebih jelas kita bicarakan kepada legal kita nanti kan yang mencakup ini kemudian sampai ke bagian kita yang urusan pajak nanti bagaimana ke depan ini apabila ini terjadi siapa yang menanggung risiko ini nanti pembayarannya terhadap itu nanti saya bicarakan sama legal kita. Termasuk jual beli ini Pak yang bayar cash itu kan selama ini Ya. kan nggak ada pajaknya itu. Ya. Mbak nanya begini ya. Seandainya ini kan di antara kita kan memang lebih banyak yang nyicil kan Pak dan enggak dan kerja kan penyebabnya udah sama-sama tahu karena ya tidak percaya lah. Ya, betul, Mulai ya. ada rasa tidak percaya dengan pengelolaan dan takut membayar lebih banyak, takut rugi besar lah kita hilangkan wajar kita sebagai pemilik uang kan gitu. Nah seandainya lah masih kami menunda pembayaran yang nyicil, apakah KKH tetap berproses jalan di sana? Itu yang saya sampaikan dari awal tadi dari tadi Minta Bu. penegasannya lagi nih Pak, biar kita sama-sama Ya. paham. Itulah yang saya sampaikan, saya menjawab tadi kita saat ini pendanaan terus terang saya bilang dari tadi adalah ZOK. Saya akan coba mensubsidi silang dari kawasan yang lain untuk membantukan KKH ini. Dananya dari situ Bu. Terus terang perusahaan saat ini memang tidak berduit. Jadi kalau umpamanya lah itu kita dapat info bahwa itu akan berlanjut proses di sana itu kapan lah kira-kira Pak? Maksudnya tanpa kita memulai angsuran lagi. Ya gitu betul. kan? Maka Tanpa kita dari mulai ya angsuran saya lagi. jawab langsung. Itulah saya bentuk dari pertanyaan dari beliau tadi adalah pembentukan kepada pemberikan kepada ini manajemen kita internal kita saya perbaiki dulu. Itulah ingin mendapatkan informasi ke Ibu nanti. Karena yang saat ini kita andalkan ya sama-sama tahu. Yang di manajemen sekarang kita andalkan jawabannya dalam arti kata mengecewakan Bu. Informasi yang Ibu harapkan tak dapat. Sampai 5 bulan terakhir ini kan tak dapat. Makanya atas pertanyaan ini beliau tadi adalah saya benahi internal kami dulu Bu. Dari situlah kita proses, maka dia untuk meningkatkan cash flow katanya tadi. Tentu dari saya dulu berperbaiki Bu, malah informasi itu keluar. Jadi bagaimana kalaulah yang kredit ini tidak melakukan pembayaran saat ini? Salah satu langkah opsi saya kan adalah mensubsidi silang untuk membiayai KKH ini. Kadang kita mempunyai 5 kawasan. Tapi tanda kutip sampai di mana nanti dia bisa mensubsidi ini? Sampai mana? Karena terus terang keadaan ini memaksa Bu. Khusus yang berintisan ini hanya KKH Bu. Yang lain jalan walaupun dia bisa melambat jalan. Berapa dapat dia dapat jalan terus dia. KKH ini yang sila dikatakan nol. Saya paham, dia maka tadi bahasa apakah kami membayar atau tidak, saya tidak apa-apa, saya menjawab tidak saya paksakan, silakan itu hak pada konsumen bagian kredit itu. Tapi saya usahakan untuk KKH ini adalah mensubsidi silang, itu yang bisa saya dapat bantukan nanti untuk KKH ini. Karena sebelumnya adalah saya yang manajemen sebelumnya adalah untuk proses di awal aja sudah menginvestasikan istilahnya menggelontorkan dana untuk di awal-awal 1,8 M bukan dari dana bapak-bapak KKH ini. Jadi di awal aja saya buka itu. Manajemen sebelumnya 1,8 M. Itu di sana pembukaan segala macam itu. Tidak ada, maaf cerita, tidak ada angsuran dan atau yang cash dari bapak-bapak. Masuk gathering-gathering itu Pak. Di awal itu kita mengeluarkan di situ. Maka masuklah angsuran yang cash itu yang kita progres untuk operasional di dalam. Itu contohnya salah satu ya. Kemarin itu yang diterapkan ya di bulan 2 untuk KKH ini kita subsidi dari Sumatera Barat sama Jambi dia subsidi bantu KKH. Tapi ya tak tahan dia geplok ya, nggak sanggup lagi Pak. Kita henti. Kemarin aktivitas di bulan 10 ya. 9 itu mungkin di share di grup konsumen mungkin ada yang lagi kita pembersihan kepingan apa yang jelas kita kalau target di kurma itu piringannya jelas dulu gila piringan itu di batang kita bersihkan sekelilingnya itu target kira-kira Bu. Pak, Ya seandainya lah misalnya proses telah berjalan Pak, kemudian kepercayaan konsumen pulih kembali, ya terus kita kan mau apa Pak, enggak ini kan, Ya. sekian bulan atau berapa gitu, Ya. gimana apanya, prosesnya gimana, harus kita bayar ketinggalannya atau memang kita harus bisa kita buat perjanjian baru lagi, renewal atau gimana?
Kalau saya untuk menjawab ini saya cenderung saya lupakan kepada Tuhan maunya bagaimana. Karena kalau saya paksa bapak bayar langsung, kesanggupan bapak tidak ada, apa yang terjadi? Sama aja kita istilah tanda kutip kalau menolak aja nanti saya kembalikan kepada bapak. Berarti fleksibel. Nah, kita fleksibel gini, itulah kemudian nanti manajemen yang ada internet besok itu kita transparan aja. Kondisinya ini loh, uangnya segini loh. Karena kita target di perkawasan ini adalah melakukan otonomi pak, otonomi khusus KKH dia. Seandainya ini terjadi subsidi, nanti otomatis KKH berhutang jatuhnya. Kan subsidi pinjam tuh, pinjam tuh. Nanti kalau ada pedana ganti lagi. Sampai ini barangnya tegak. Itulah. Pak, kalau tadi seperti yang disampaikan Bapak yang tadi, Nah, kami lihat umpamanya Bapak kan mengusahakan subsidi silang kan. ya. Kami lihat umpamanya progres pengelolaan KKH dalam sebulan 2 bulan. Kalau kami lihat ada progres, baru kami membayar. Maksudnya sudah timbul rasa percaya kami, Ya, kami ya. mulai membayar lagi. Iya. Nah, sampaikan aja tuh. Gimana kalau saya gitu Pak? Jadi kan seperti yang tadi disampaikan ada dulu kita lihat progres Iya, kan. betul. Baru kami mulai lagi membayar itu berjalan nggak nanti? Itulah saya sampaikan tadi Bu. Kondisi kecil terkini ini adalah kondisi perusahaan ini saya sampaikan tadi melakukan subsidi. Tapi saya tanya sampai sejauh mana nanti bisa yang subsidikan kawasan lain itu. Tapi tadi kembali saya tidak akan memaksa Bapak Ibu untuk melakukan pembayaran itu walaupun 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Tapi saya akan tengok kan. Tapi sampai di mana harapan kita tuh kalau dapat kan kayak bola kaki, lapangan bola di situ harapannya. Tapi saya punya duit segini loh. Duit saya cuma 100.000. Apa sih yang bisa saya buat dengan duit 100.000 ini? Itulah yang saya share nanti kepada Bapak Ibu nih. Dengan hanya duit 100.000 ini apa yang bisa saya berbuat? Maka tadi kembali ke pembayaran. Saya tidak memaksa Bapak Ibu melakukan pembayaran ini. Saya tahu itu Bapak Ibu kecewa dengan harapannya tidak sesuai dengan ini target sekian dan nampak seharusnya. Cuma dengan ada yang keadaan ini memasak kayak gini. Yang pertama dari segi pemerintahan, kemudian keadaan negara kayak gini nih yang secara global oleh kita salahkan lagi coronanya, semua aktivitas kena. Dan ditambah lagi yang terakhir ini adalah pemberitaan tentang perusahaan ini yang bikin hancur. Terus terang aja saat ini contoh saya mungkin bolak-balik atas pemeriksaan saya di Polda, 2 Polda ini sampai ke Mabes Polri dan bolak-balik di Medan, Pekanbaru. Dan 11, 12 itu PP terus. Hari ini saya diperiksa di sana, besok saya terbang ke sana. Sampai kalau yang di Riau kemarin dari pihak Mabes Polri-nya turun, saya bawa tuh. Maka dia terkejut, ada apa ini? Nggak tahu lagi saya nak jawab ada apa ini Pak. Jelas fisik ada, tanaman ada. Jadi kita pekerjaan yang dipekerjakan ini kita mengelola lahan masyarakat yang tidak produktif, lahan yang tidak terkelola oleh masyarakat. Jadi itu kita naikkan, yang nilai jual yang tinggi nanti itu. Bahkan ya itu tadi, maaf salah satu itu tadi. Kalau di KKH saya dilaporkan oleh oknum perusahaan ini mempunyai lokasi yang di sana katanya. Datang pula lah Polda itu ke sana. Loh, kok sawit katanya? Mana ke rumahnya? Dan disampaikan oleh pihak Direktorat Khusus ini Pak, atas laporan si A. Laporan si A. Ditunjukkan di situ ada nama perusahaan B, perusahaan A, lokasinya situ. Tapi KKI lo yang punya katanya. Datang pihak itu. Jadi tengok, apakah benar punya lahan Bapak? Enggak Pak, di mana lokasinya? Enggak tahu saya Pak. Itu dia apa? Tapi itulah mulai sila kita terperiksa di sana. Kan dari beberapa kalau Bu Nurjana tidak salah yang dibawa sama Bu Kusumen yang dibawa ke atas oleh Propam penyidik sampai ke atas dibawa oleh Bapak Kusumen ini Pak ditunjukkannya. Di saat itu kondisi ya itu tadi ini tanaman memang dalam itu dan tidak perawatannya agak kurang. Mungkin ada fotonya kemarin nih, ada foto waktu diperiksa itu. Waktu penyidik waktu hadir di ajarannya di kebun itu. Jadi saya lagi Pak nambah lagi. Sebenarnya setelah mengikuti perkembangan yang disampaikan oleh KKI maupun KKH, sebenarnya Bapak udah berbuat, cuman gara-gara pelaporan. Ini kelemahan di pelaporan Pak. Pak Ricci karena teknologi HP-nya masih jadul,
dia pelaporannya bukan PDF Pak, dia model kayak foto-foto, jadi kita nggak yakin soalnya rekayasa. Kayak foto kami waktu kami masih aktif di pemerintahan di Bapeda zaman dulu kan itulah buat laporannya. Itu jadi orang nggak yakin. Kedua yang dilaporkan itu sifatnya monoton gitu. Kalau sekarang dengar-dengar katanya ada kawan-kawan yang udah melihat bulan Maret semalam tahun 2020 udah ada penanaman. Jadi tolong itu yang Bapak apa istilahnya progres lagi itu progres. Selama ini vakum, Bapak udah berbuat. Cuman pelaporan Bapak yang kurang bagus. Jadi kesannya akal-akalan gitu kan gitu. Nah, satu itu. Kedua, ini Pak, di perjanjian kita sebenarnya itu memang ini kan istisna Pak. Tapi sebenarnya itu banyak kelemahan. Kemarin gini Pak, kita konsumen yang misalnya nggak mampu, itu masih ada dibuat pelunakan-pelunakan. Akhirnya kita nggak tahu kapan konsumen ini bisa di take over atau enggak. Itu nggak ada ketegasan Pak. Ya. Nah, jadi sekarang saya mohon gini, bukan saya baca kalau kita ada masalah keterlambatan ini, serta-merta silakan take over enggak. Tapi untuk yang selanjutnya, maksudnya ada ketegasan. Di sini kan orang suka-suka, nanti bisa miliki lagi bisa. Kalau dia punya duit, dia bayar lagi bisa. Nah, yang paling apa gini, karena di peraturan itu kan 10 tahun. Nanti 4 tahun udah mulai panen, harga mulai bersaing, aku baliklah, ambil lagi kurma itu. Nah, di perjanjian itu terlalu lemah gitu. Bukan peluang untuk orang santai-santai aja. Nah, sekarang kan nggak ada dari Pak Manajemen. Bapak mau take over kan harus ragu. Yang jelas ini udah aktif yang label merah kan gitu. Kan gitu. Tapi kan nggak ada surat, Ibu udah dari sesuai ketentuan udah nggak bisa berat memiliki lagi ya, nggak itu. Nah, kan udah jelas itu. Masukkan, oke. Jadi itu masukan mantap. Sebetulnya itu udah jalan Pak di 2021 Iya. juga. Saya ada memberikan untuk konsumen di khusus yang di Riau itu 1.400 SP1 yang levelnya merah. Iya. 1.400 konsumen sudah berjalan Pak. Maka itulah saya terapkan nanti seluruh kawasan. Yang Bapak harapkan nanti adalah teguran kepada konsumen yang tidak membayar, yang tidak lancar. Mau ke depan sampai nanti SP3-nya adalah bagaimana endingnya terakhir, apakah mau dilanjutkan atau tidak. Nah, di situ muncul, kita kan kasih deadline waktu adalah contoh SP1 kita kirimkan 3 hari ini, 1 hari ini, 3 hari ke depan kita kirim lagi yang SP kedua, yang ketiga baru keras bunyinya itu sampai masanya mau lanjut atau tidak. Itu udah berjalan Pak di Riau. Udah jalan. Ini waktu mohon maaf, ini kita diperiksa di kemarin di pihak Polda, integrasi teman-teman kita. Ini diperiksa, ini kuasa hukum kita, ini di kantor sini Bu ya. Ini penyidiknya. Nah, ini waktu kita ke lokasi, kita menunjukkan lokasi lahan. Ini waktu ini di Sumatera Barat. Nah, ini kita diskusi waktu diperiksa di sini oleh pihak Polda Riau, Polda Sumatera Utara. Waktu sampai malam. Orang sahabat. Biasa. Biasa. Kalau biasanya benar capek sama Bapak memang nggak ada apa. Nah itu saja kalau kita masih pikir lah nggak sama. Kalau dapat bisa pulang kan enggak tanya gitu loh Bapak pengen tanya kan situ. Sekarang bisa juga gimana tanya kan itu bilang siap enggak apa kita ini ke sana kan kapan siap jadinya kita masih ragu-ragu. Apa nanya saya oke aja ya Pak. Oke ya. Tinggal kita ya bukan baru aja kok sama Pak. Dia balik lah. No? Udah itu balik tinggal 3 jam lagi ya kan. Iya. Coba. 3 jam lagi ya kan. Setelah manajemen yang baru, kalau buat laporan, mohon buatlah video singkat. Ini tahap kerja kami hari ini tanggal sekian, jam sekian. Jadi nggak ada rekayasa lagi gitu kan. Jadi kita yakin memang progresnya di hari ini tanggal itu. Yang kedua, untuk sertifikat yang sudah keluar
mohon lah di-upload ke Yang sebelah sana itu yang ke bertabrak Viral. itu loh, yang Jadi kita sebelah ini. Yang nggak konsumen ngomong. tahu, oh ini punya saya, punya saya. Jadi Yang itu itu. rasa Was-was tenangan ini, was-was ini, itu ini. makin hilang gitu Pak. Itu aja Pak. Kopi. Kita begini. Untuk apa ke depan Pak, saya jawab. Kita akan mengupdate terus kegiatan-kegiatan yang ada di lapangan nanti. Contoh kemarin saya contohkan di Riau, kita bikin di grup itu, kita share kegiatan-kegiatan kita. Contohnya mulai dari kita mengkabling, kita video kan ada, kita bikin video singkat itu. Ya. Oh ini hari perkembangan hari ini sampai sini loh. Nah, ada. Jadi kan kita konsumen nggak setujuan itu rekayasa itu kerjaan tanggal sekian diupload tanggal sekian gitu. Iya. Jadi dari awal itulah yang tidak ada, kita istilahnya cuma yang sebelumnya kan ada, oh kegiatan ini foto bersama-sama, yang ada kan itu. Cuma lahan yang mana yang dipegang kita tanya di situ. Nah itu, waduh itu masukkan nanti itu. Yang ini nih. Itu dari pertama laporan di sini kan laporan dari pusat ya Pak. Yang satu arah yang bisa laporkan itu kan sampel apa sistem itu kan dari pusat Pak, bukan Rice yang apa. Makanya kalau memang dari seperti apa dari pusat, itulah yang Rice buat di sini Pak. Tapi kalau ke depannya seperti masukan Pak itu kan insya Allah kita buat seperti itu lah. Update lah, Update diupdate ya. terus. Nanti ke depannya Bang Riki ganti HP baru lah. Iya. Cuman kan gini loh Pak, yang menjadi permasalahan kan bukan maaf Contoh kayak kakaknya, gini banyak di Riau nih, kayak share di masalah orang-orang yang di lapangan ini. Kita Kegiatan kita. yang kita tuntut itu kan pemuda setempat. Saya pun bukan merasa bikin video, benar, kita bukan share. merasa Ini di Riau bukan ya. merasa yang paling bisa di situ. Orang-orang yang kita pekerjakan di sini kan maksudnya kan disuruh memoto aja susah. Itu yang kita lakukan, makanya paksa kita Ricela yang berangkat ke sana. Dia bilang kalau orang mampu nanti ke depannya Ini di Riau nih. bisa mengajukan karyawan memang orang-orang yang ada profesional. Pola laporannya itu Jangan cuma Tapi gara-gara tapi kan karena kita ini apakan dia pendiri desa kendala ini, jadi kan masyarakat yang perasaan selama itu tuh ada timbul jadinya gitu. sebuah 5 orang Di provinsi awal ya. Kita share ke instrumen ini. UMK Paluta apa yang gajinya Bendau Pak. dan Jepang Tapi Pancan. dikerjakan tidak ada. Situlah kelemahan dari manajemen yang awal. jadi foto dia Makanya harus tegas, itu harus Ya, disediakan kami aturan juga perusahaan. di bawah Yang misalkan kalau Pak, kita gaji orang itu, kita suruh Namanya memoto. ke sana nih PKI. Memoto aja sih seorang Itu itu. legal. Pak, Iya, makanya bukan saya pandai IT gitu Pak kan. Kita buat di situ atas nama Pak Sawaludin sebagai kepala aspek perkebunan. Seharusnya kan yang melaporkan itu kan dia. kan apa ini yang di Dia awal-awal. tapi dia kepala, cuman kan gara-gara dia kepala dia sekedar desa. Dia ini seharusnya kan Sedikit dulu ini kan tanahnya tidak bisa seperti itu ya Pak. Itu ada apa tertanam. Walaupun dia kepala perkebunan, dia kan suruh mandornya motor. Dia yang seharusnya membuat Tanya dengan kan sudah balik ke gini kita laporkan. saya kan laporan keuangannya di kantor gitu kan. Makanya saya merangkap semua. Cuman kan apa daya kan yang dipekerjakan dari awal manajemen awal ini kan sudah apa yang disampaikan Bapak ini kan amburadul. Baru masalah pergajian karyawan pernah kita generik itu kita terima karyawan sekitar 32 orang kalau nggak salah pada waktu itu Pak, dengan gaji 80 per hari. Itu kalau nggak salah hampir selama 4 bulan. Dengan pekerjaan progres di lahan yang saya beli, kita beli apa namanya Pak, kita beli mesin rumput, beli pompa apa, beli sepatu, beli apa, paling orang itu di bawah orang itu. Kalau kita sistem borongan, kalau kita borongan kan yang dibilang Bapak ini kan bawa persenjataan masing-masing. Kayak kita waktu itu Pak nanam kita kasih cangkul. Di mana jam 5 orang itu istirahat, di situ tinggal itu. Besok nggak masuk dia, otomatis itu pasti tinggal. Nggak bakalan nyetir lagi. Seperti itulah kelemahan kalau kita menyediakan barang-barang ini. Tapi kalau ke depannya yang disemprot menggunakan desinfektor sendiri itu aja satu minggu selesai. Cuman kan ada tekanan pada waktu itu Pak. Tekanan yang dipergunakan kan pemuda setempat. Makanya kita sama Pak Dewi itu
masalah manajemen itu tidak bisa dicampuri oleh desa. Itu seharusnya keputusan saya pun bukan mau dipecat bapak itu kan silakan kalau memang saya tidak bisa. Saya kan maaf cakapnya walaupun saya masih muda Pak udah bekerja sama maaf cakapnya orang Cina lah Pak. Kalau terlambat ya terlambat, tidak lagi alasan. Kalau yang salah. So, kalau memang harus kita buat seperti itu. Cuman manajemen pekerjaan di lapangan ini yang paling apa? Yang paling susah. Kalau mengerjakan di lahan apalagi di hajoran ini lebih mudah. Dia nggak butuh apa namanya LC. Ya semprot, tanam. Kalau di daerah lain perlu LC, perlu alat berat. Kita perlukan alat berat yang di daerah itu aja dibawa ke sini itu. Alhamdulillah saya itu sudah tertanam semua 360 kambing. Itulah yang sudah kita jual 360 kambing yang kita jual kepada konsumen. Di tahap pertama itu sudah 230 kambing yang di sekeliling kantor. Di atas itu berarti kan sekitar 130 lagi ya. Makanya sertifikat yang 130 lagi ini yang belum keluar. Soalnya kan waktu itu belum terjual. Kita buat sertifikat induk tak dibolehkan orang BPN. Orang itu mengejar target nama-nama konsumen. Bukan mengejar nama-nama konsumen, mengejar target nama pribadi langsung ya. Jumlah sertifikatnya iya. PTSL ya. Kalau nggak salah yang Rinci keluarkan pada waktu itu 800 keping lagi ya. Apakah memang ada kalau jatah orang, kalau dengar-dengar ada jatah orang itu per keping di sana, semakin banyak sama orang itu gitu lawan. Saya buat yang pertama pun masih induk rencana cebok yang 200 itu tak dibolehkan orang itu. Harus nama yang bersangkutan langsung. Tapi insya Allah sertifikat itu sudah ada. Contohnya punya masyarakat belum ada yang ngambil Pak. Pendahuluan yang namanya gratis. Tapi kalau ulang ngambil ke kantor, tahu sendiri lagi Pak. Nggak bisa keluar kalau nggak ada pelicinnya di sana. Tapi sesuai itu kan kehendak apa kembali apa saya mohon maaf lah Pak, bukan masalah apa saya nggak mengangkat nomor telepon saya harus saya gantikanlah ke nomor istri saya baru bisa saya nelpon Pak, rusak Pak. Cuman kan saya pun bukan nggak mau memperbaiki. Waktu bulan 9 sama bulan 10 maksa kami kan saya karyawan, saya nggak digaji, belum digaji PT. Saya jujur aja Bu, Pak, hampir 10 juta biaya perawatan apa isolasi mandiri Pak. Itu sudah ada bantuan dari pemerintah. Saya habis di situ lah Pak. Handphone saya pun tak bisa. Kami yang mengapakan memang betul. Tapi kita nggak tahu di yang paling gondoknya kita sama pemerintah, kita wajib diswab pertama setelah nyatakan positif, setelah isolasi tidak lagi boleh diswab. Katanya udah aman. Tapi kan kita merasa was-was Pak. Kita swab lah 2.200.000 per orang. Ya. 2 orang kami Pak. 5 juta. Belum lagi katanya harus minum isi 1,000 satu botol 1 hari. Bir brand 1 botol 1 hari. Makan. Itulah habisnya. Makanya saya pun nggak bisa saya perbaiki. Di bulan 9 masih saya kerja Pak. Cuman kan yang kena ini kan gara-gara kesehatan, kena pasien katanya ikut saya yang terseret. Tapi mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita itu sesuai dari arahan direkturan juga. Kalau memang masalah di hajoran itu sampai sekarang memang tidak ada. Cuman yang cash itu yang bilang Bapak ini kan karyawan terlalu banyak, menimbulkan cash flow tinggi ya Pak. Dan di contoh macam di kantor kan sekitar 8 orang yang kedepannya kalau Rike berpendapat perempuan ini tidak bisa di kantor kalau sekarang ya perempuan tidak bisa kenapa namanya dipekerjakan karena kan kita pergi ke lahan nggak mungkin gitu ya Pak. Kadang nanti pas hujan di sana, pernah kami hujan di sana jam 4 motor tidak bisa turun sampai maghrib. Orang memaksakannya perempuan juga ini kan pandangan orang seperti apa gitu Pak. Dan tenaga dia kalau kita seperti di apa kan Pak, yang dari kantor ikut bekerja di lahan sementara untuk subsidi silang. Kalau sini kan mungkin bisa kita ambil tenaga dia. Kayaknya kalau bilang Bapak ini 3 atau 4 orang aja udah yang mengawasi, selebihnya kita apakan salon. Kalau yang saya kalkulasikan 6 juta lah Pak 1 hektar untuk penanaman.
mulai dari pelobangan, penyemprotan itu sudah 6 juta. Kalau kita tinggal 124 lagi lah Pak, berarti kan baru 14, paling 100 juta lagi sudah udah A1 lah itu Pak, tinggal surat lah yang kita tinggalkan yang di atas. Tapi kalau di bawah insya Allah udah selesai. Kalau masalah apa namanya pembayaran itu kan kalau kembali ke orang bapak, tapi kan kami sesuai arahan Pak Direktur nanti kalau memang ada lagi kehancuran dipercayakan ke RIC, disubsidi silang, kami progres lah dulu. Setelah kami progres masalah pembayaran nanti kan itu baru dimusyawarahkan lagi Pak. Tapi kalau memang RIC yang apa dari total cash 22 ini kan di depan kantor sudah ready Pak. Cuman kan pernah RIC komunikasikan mau nggak dipindahkan yang cash ini ke depan kantor. Cuman kan ada saudara atau famili dari yang case ini kan gandengan di atas. Kalau kita pindahkan ke kantor nggak cukup dia Pak. Cuman inilah nanti yang kita musyawarahkan ke depannya. Ini nanti kami serah apa namanya Pak? Di serah terima kan? Sering. Jadi kita leperingkan ke yang 22 ini, di situ nanti orang bapak mau membayar silahkan gitu. Cuman yang case inilah kita duluan kan dulu. Di depan dia kita tanam Pak depan kantor. Untuk yang 22, tapi yang 6 sertifikatnya belum keluar. Tapi itu nanti yang 22 yang depan kantor ini kan sudah ada atas nama toko masyarakat. Itu nanti tinggal balik nama dia Pak, kalau mau. Banyak. Untuk kondisi sekarang yang udah tertanam, yang betina, Iya. estimasinya berapa tahun ke depan dia mulai berbuah? Kan ini kan ada terlambatan kan gitu, Iya. kan jatuhnya dulu. Iya. Yang sekarang ini yang udah ada gitu. Oke, untuk yang saya jawab, kalau saya bicara tadi kan yang jantan sudah berbunga. Iya, iya. Kalau yang betina Pak di sini belum ada. Iya. Tapi saya contohkan di Riau sudah berbuah. Sudah berbuah. Kemudian yang itu umur di 2 tahun 2 bulan. Itu ada namanya di Blok E 71 sampai saat ini berbuah terus Pak. Iya. Cuma kita fokus pembuahan ini kita tidak targetkan. Karena kalau kita paksa buah, batang mati Pak. Karena ada beberapa batang berbuah itu muncul bunga, kita paksa dia berbuah terus, mati. Jadi kita fokus ke batang. Istilahnya kalau di Serta dulu sana batangnya bilang Pak ya. apa benggolnya. Nah, Kita fokus ke benggolnya. Kalau kita paksa di buah dia itu sifat kurma dia mati. Maka setiap ada muncul bunga kita potong. Kita potong. Nak mati batang Pak. Itu lihat. 2 tahun 2 bulan. 2 tahun 2 bulan Pak ya. Satu buah. Berarti yang sekarang yang udah tanam yang betina ini udah ditanam Pak? Yang sekarang betina 14 itu 14. 14 tahun. Ada itu berapa bulan? 2 tahun. mulai 2 Udah nanam Hampir 2 semua tahun. 2 tahun. Udah 2 tahun? Hampir. Hampir 2 tahun ya? Iya. Karena penanaman kan duluan di sana daripada di sini. Oh. Cuma yang jantan ya ini yang saya Yang di sini Pak, yang di sini yang Ya, ada betul, ya. udah 2 tahun Hampir 2 tahun Pak. yang betinanya. Iya. Cuman kan bibitnya ini kan apakah memang yang dibilang Bapak ini kan 2 tahun 2 bulan. Itu setelah penanaman atau memang sesuai umur bibit? umur bibit. Setelah Kita umur penanaman. bibit berbuah. Berbuah. Oh, buah ya. Iya. Berarti ini Kalau- nanti tahun berapa lah ini bisa berbuah nanti? Kalau Rice kan Kalau gampang itu Pak saya bibit. jawab, Ah. saya tidak bisa aja jawab Pak. Oh, iya. Karena dulu dari Iya. di atas. Enggak, maksudnya Kalau biasaan Bapak yang tanya, di Riau, Pak, Pak. kapan itu berbuah, saya tidak bisa jawab tuh. Enggak, yang jangan di Riau Pak. Hah? Setelah kondisi kayak gini bibit ini, Ah, usia estimasi, sekian, Pak, estimasinya 2 tahun 2 bulan. 2 tahun 2 bulan. Ya, yang terjadi yang di Riau. Oh gitu. Berarti ini nanti 2023 ya? Sama Pak. Bapak, Iya, kita kalau iya, kalau oke. kita jawab siapa yang berbuah, saya tidak bisa jawab Pak. Bukan karena gini Pak, Ya. setelah kami buat akad itu kan di bulan bulan Juli, ya kan? Bagi orang awam sana kan, entar lagi sekian tahun kok masih panen, padahal sementara ini ada terlalu penanaman gitu loh. Iya, iya. Nah, jadi makanya itu kan bisa tahu kita. Nah, kan 4 tahun waktu kita akad itu, berarti kita harus panen kan gitu. Kalau lancar semua kan Iya. gitu. Nah, Kalau yang betina yang terakhir bulan 8 Rice ke sana udah ada yang setinggi. Tapi mau yang jambak ini kapalnya masih kecil.